Halo, udah pada join? Udah, Kak. Udah, Kak. Udah, Kak. Oke, mau langsung kita mulai atau tunggu temen-temennya lagi? Kayaknya udah masuk semua ya, Kak. Dimulai aja, Kak. Mulai aja, Kak. Oke, selamat malam semuanya. Sebelum memulai tentir ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Jadi malam ini kita bakal ngebahas yaitu tes praktikum kimia analisis, yaitu ada materi alkalimetri dan ada materi yang namanya permanganometri. Untuk alkalimetri ini, judul percobaannya itu penetapan kadar CH3COH atau yang biasa disebut sebagai asam asetat. Kalau asam asetat secara umum itu kan di rumah-rumah kalian juga mungkin ada ya, yaitu cuka. Jadi kalau asam asetat itu, kalau ionisasinya itu misalnya gini, CH3COH itu kalau kita ionisasi jadi H+, plus CH3COO min. Nah, dari sini tuh kita bisa tahu nih angka BE-nya tuh berapa. Karena apa? Yang diionisasi itu kan H-nya doang nih. Nih, saya kasih coret-coretannya ya. Bisa nonetnya sih. Nanti mungkin coret-coretannya bisa dikasih nanti kayaknya kakaknya ada yang ini deh. Boleh slide selanjutnya, Wid? Nah, di sini kan kita bakal ngerjain namanya pembakuan ini ya, NaOH. Kita tuh bakal larutinnya NaOH. Tahu nggak kalian NaOH itu kan MR-nya itu 40 ya. Nah, prosedur pembakuannya dipipet 10,0 mili KHP ke dalam Erlenmeyer. Terus ditambahkan 2-3 tetes indikator PP. Detitrasi dengan larutan NaOH hingga terbentuk warna merah muda TAT. Jadi gini, kalau NaOH ini, saran saya sih kalau nanti pas kalian ngerjain di lab, indikatornya itu 3 tetes saja. Soalnya dari yang kemarin waktu anak-anak saya praktikum, 3 tetes tuh hasilnya oke gitu. Dan angkanya itu cuma di 6 koma berapa gitu. Jadi untuk menghindari kalian bakal dapet doger, besok tuh kayak gini caranya. Kan waktu udah di angka 5 itu atau 6, mulai hati-hati aja di terasinya, coba tetes per tetes, tetes per tetes. Jadi itu usahain dapetnya jangan ungu, kayak pink muda gitu loh. Kemarin yang anak-anak saya sih pada bisa dapet ya, pink muda gitu. Nah, untuk reaksi kimianya itu kan KHC8H4O4 ditambah NOH menjadi KNaC8H4O4 plus H2O. Nah, kalau saran saya sih ini harus dihafalin ya. Jadi dihafalin aja gitu. Kalau mau cara cepetnya gini, kalau KHC8H4O4 kan itu ditambahin dengan NaOH kan. Udah pasti kan K-nya itu yang bakal kionisasi kan. Jadi K plus gitulah. Nah, K-nya ini karena Na ini kan plus ya, K-nya itu jadi ikutin aja jadi K pasti Na habis itu. Nah, hasil akhirnya itu udah pasti H2O, udah pasti hasilnya air gitu. Gitu aja cara ngafalinnya. Tetap awalannya K, selanjutnya angka Na-nya, hasil akhirnya tetap ada airnya. Boleh selanjutnya, Wid? Terus, nih, kita kan bakal dikasih data, nanti kan replikasinya tuh kan kalian 3 kali ya. Nah, saya punya tips biar besok kalian itu bisa dapat tiga-tiganya. Usahain kayak tadi saya bilang, jangan ini gini loh, jangan ragu gitu loh. Jadi pas kalian di angka 6 tuh mulai hati-hati dan jangan kalau yang dapat alkali jangan dikucurin, sama permangannya juga tuh nggak boleh dikucurin gitu. Nah, terus kan
dari baku primer ini kan kita punya data kan pasti. Itu nanti pasti ditulisin juga atau nggak diketahui kan. Nah, datanya itu berupa bobot dengan gramasi berapa per 2 liter. Nah, satuan liternya ini harus ditulis. Kalau kalian nggak nulis satuan liternya, itu pasti bakal jadi tanda tanya besar bagi DPP. Karena yang ngoreksi itu DPP nanti. Nah, biasanya kalau kayak gitu-gitu bisa langsung disalahin. Karena kesalahannya fatal gitu. Nah, di note-nya juga udah ditulis sama kakak asisten, jangan lupa selalu tulis satuannya per berapa liter. Begitupun nanti yang ngerjain permangannya juga kayak gitu. Bahasa selanjutnya, Wit. Nih, terusnya kita punya data titrasi pembakuan NaOH sampelnya titrat, yaitu KHP. Misalnya volume titrannya 6,55, 6,65, 6,55. Kalau kalian punya data kayak gini, kira-kira yang bakal diambil yang replikasi berapa aja? Ada yang tahu nggak? 1, 2, 3. Semuanya, Kak. Tiga-tiganya, Kak. Nah, itu udah bener. Jadi kalau misalnya itu menurut buku Vogel juga untuk titrasi pemula itu volume titrannya itu 0,1 jaraknya, baru bisa kita rata-ratain. Nah, kalau misalnya nih ternyata tiba-tiba kita dapatnya 6,4, 6,35 sama 6,4, 6,35 sama 6,5. Kalian bakal ngambil yang mana? Data yang paling kecil, Kak. Nah, iya benar. Jadi ambilnya 6,3, 6,35 sama 6,4 aja gitu. Pokoknya kalau dari lebih dari 0,1 jangan diambil lagi angkanya. Karena terutama yang dapat hari Rabu ya, yang sama Bu Ani itu harus benar-benar hati-hati banget ngitung rata-ratanya. Jangan asal-asalan. Kalau sama Bu Ida mungkin masih inilah, tapi saran saya semuanya kayak gitu. Kalau volume titrannya harus tetap 0,1 gitu. Nah, terus paraf dari kakak kami asisten itu harus diminta ya, karena kami itu mungkin bakal dipakai untuk kevalidan data kalian. Terus kami kakak asisten nggak mau ya kalau nanti tiba-tibanya kalian langsung ngasih tiga-tiganya. Jadi tiap satu kali kalian bawa hasilnya kayak gimana, terus kami paraf. Begitupun yang keduanya gitu. Dan ketiga kayak gitu. Sama kalau masalah titran ini, lihat besok dapatnya buratnya berapa mili. 10, 25, diperhatiin banget itu. Karena apa? Karena satu garis itu bakal beda gitu. Ada yang dapat kayak kemarin tuh ada yang 0,01. Nah, jadi itu tiap garisnya 0,01 gitu. Nah, ada juga yang kayak biasa-biasa 0,05 kan. Itu mah gampang banget kalau yang dapat berat 10. Tapi yang dapat berat-berat 25 ini loh. Sama besok gini, kan ada beberapa tuh yang buratnya bocor ya di meja-meja beberapa kan. Nah, kalian tuh harus langsung sadar aja kalau kalian tahu burat kalian bocor, langsung bilang aja, Kak, mau ganti burat gitu. Nah, terus dari sini, Wit, selanjutnya, Wit. Jangan lupa nih, yang pembakuannya titrannya itu NaOH, sampelnya KHP. Gini cara ngapalnya. Ingat aja yang jadi isi di burat itu NaOH, yang sampelnya itu KHP. Jadi NaOH-nya itu yang botol gede, itu udah pasti botol gede NaOH, KHP-nya itu yang kalian ngambil di depan. Itu aja yang kalian harus ingat. Nah, sama semua kan? mau nambahin, ini nanti banyak banget kalau misalkan dari kemarin yang pada praktikum, nggak pada ditulis ininya, atasnya kayak titrannya apa, sampelnya apa, tapi dia udah minta data ke asdosnya misal. Nah, nanti kalau misalkan minta data, kalau bisa nanti harus ditulis semuanya dulu. Harus tulis ininya, ini, sama nama sampelnya jangan lupa. Ini biasanya pada kosong nih, walaupun sampai ngumpulin lapres juga ininya nggak diisi. Jadi nanti diperhatiin ya, jangan sampai kalian cuma isi volumenya doang, tapi nggak isi nama sampelnya, itu bakal salah, nanti nilainya malah kurang. Terus buat volume titran, misalkan kalian dapat 6,55, nanti dipastiin tulisannya itu yang benar kayak gini, 0,00 sampai 6,55 gitu. Jadi bukan tulis hasilnya doang, tapi ada ditulis 0,00-nya juga gitu. Next ya. Ya tuh, benar tuh kayak kata Kak Wita. Jadi itu diperhatiin banget tuh nulisan. Satuan jangan lupa, diperhatiin banget. Boleh lanjut selanjutnya, Wit?
Nah, ini kan kita bakal namanya ngitung pembakuan kan. Nah, ini tuh saya sering banget ngecek lapres yang salah. Jadi tolong diperhatiin banget. Kalau nggak paham, langsung tanya aja. Biar kalian juga paham gitu, nggak rugi ikut ginian. Nah, ini kan kita bakal ngitung yang namanya normalitas dari KHP kan. Woi, bocor itu di mute dulu ya. Siapa? Kita kan di sini bakal ngitung normalitas KHP kan. Selalu ingat yang di atasnya itu bobot, bawahnya MR, BE-nya 1. Ingat aja, karena KHP itu kalau di Indonesia sih K plus HP gitu, seingat gua. Nah, jadi itu harus dihafalin gitu. Yang bobotnya di atas, MR di bawah, BE-nya 1. Nah, BE-nya itu tulisannya nanti kecil ya, BE. Karena kalau besar itu jatuhnya jadi bobot ekivalensi. Nanti B kecil, E-nya kecil juga. Nah, terus dikali 1/V. Nah, bobot KHP kan nanti bakal diketahui ya, bakal dikasih tahu sama di papan tulis, nanti bakal ditulis mungkin atau nggak di lembar kerja kalian. Untuk MR-nya ini saya saranin dihafalin. Disaranin jadi 204,221 kamu hafalin aja semuanya. Nah, terus dikali BE-nya 1 dan akan dapat normalitasnya sama kayak gini. Nah, ingat normalitas itu 4 angka di belakang koma. Pokoknya tulis 4 angka di belakang koma. Yang 2 angka di belakang koma itu cuma persen. Nah, untuk kadar sampelnya, ingat aja rumusnya Vini-Vana. V1 dikali N1 sama dengan V2 dikali N2. Nah, normalitas KHP kan akan sama dengan volume KHP. Jadi itu yang udah pasti kita tahu. NaOH ini kan belum tahu nih kita mau nyari nih normalitas NaOH itu berapa gitu kan. Nah, volume NaOH-nya itu yang tadi kalian titrasi dapatnya berapa? Itu aja pokoknya dapal. Pokoknya itu dia sejajar gitu. NKHP, VKHP, terus sama dengan NaOH sama dengan dikali VNaOH. Itu sejajar dia. Terus kalian masukin deh tuh angkanya 0,0614 dikali 10 mili, terus sama dengan 6,55 dikali NaOH-nya. NaOH-nya ini kan yang kita butuhin. Nah, terus kita masukin nih. Ini udah pasti angkanya itu yang di sebelum yang di KHP-nya itu udah pasti angkanya 0, nggak dapat 0 lagi karena udah dikali 10. Soalnya saya pernah ngecek beberapa lapis tuh tetap ditulis 0, 0 lagi gitu, kayak lupa dikaliin 10-nya gitu loh. Nah, terus sama dengan 6,55 N. Terus N-nya dipindahin jadi sama dengan 0,614 dibagi 6,55. Nah, terus jangan lupa tulis satuan N-nya di belakangnya. Berarti 0,0937 N. Jangan lupa tulis satuan. Nah, terus yang kedua pun kayak gitu dan ketiga kayak gitu. Nah, untuk yang NKHP rata-rata karena tadi kita dapat angkanya bagus dan selisihnya itu memenuhi syarat, ditambahin tiga-tiganya. Ditambahin tiga-tiganya dibagi 3. Habis itu kita ngitung nih SD-nya. Untuk hari ini yang masih belum paham ngitung SD ada nggak? Soal itu bakal berguna banget buat kesimpulan kalian. Itu bisa buat nambah-nambahin nilai. Saya kan masih kurang paham. Masih Iya kurang paham? Kak, ajarin. Itu Lu hari kurang apa? paham pakai kalkulatornya apa kurang paham cari SD-nya yang mana aja? Nah ya, gimana nih? Kalkulator, Kak. Dua-duanya. Kalkulatornya. Ada videonya. Sebentar. Dikasih ya di grup. Nanti di forward. Nah, itu usahain banget SD itu harus bisa gitu. Karena itu nanti di pembahasan kalian bisa membahas SD itu. Jadi SD itu semakin kecil nih SD-nya, semakin dapat valid datanya gitu. Oh benar kok datanya, kenapa? Karena simpangan bakunya kecil gitu. Nah, nanti bakal diajarin sih kalau emang masih nggak ada yang paham, kecuali yang anak hari Senin ya. Kalau anak hari Senin tuh udah pasti nggak bisa diajarin lagi karena mereka langsung praktek kan. Mungkin kalau anak-anak yang hari lain kalian datang aja ke lab, nanti
bisa diajarin sebelum masuk ruang ujian nanti gitu. Boleh lanjut selanjutnya, Wid? Oh ya, V-nya itu jangan lupa ya 1/V ya, bukan V langsung 1/V ya. Nih yang ini nih. Jangan lupa 1/V. Lanjutnya, Wid. Nah, ini kan kita bakal penetapan kadar sampel kan. Selalu ingat alkali itu ada yang namanya pengenceran. Selalu ingat, alkali ada pengenceran. Kalau permangano tuh nggak ada pengenceran. Yang bakal dapat alkali, ingat, saya pasti pakai labutan tukur. Pokoknya itu yang harus kalian ingat. Kenapa? Kalau kalian nggak ngencerin, nanti takutnya sampel kalian tuh nggak cukup. Karena kami kakak asisten ngasih sampelnya tuh pas. Dan kemungkinan kalian untuk minta sampel lagi itu agak sulit kan. Karena kalian juga dikejar-kejar waktu. Beda banget praktek sama ujian. Ujian tuh waktunya tenggo. Kalau emang segitu harus berhenti, kalian harus berhenti. Nggak bisa kayak praktek biasa yang kita masih bisa lebihin waktunya gitu. Nah, untuk prinsip alkalimetri ini, prinsip percobaan itu harus dihafalin. Prinsip alkalimetri ini pokoknya hafalin gini aja kalau menurut gua. Penetapan kadar asam berdasarkan hasil reaksi netralisasi dengan asam dan basa menggunakan larutan baku basa di mana akhir titrasi ditentukan melalui perubahan warna indikator. Jadi, kalau alkali itu, misalnya kan tadi kita KHP kan, titratnya. Nah, kalau ini sekarang kan kita yang di kadar sampel, itu kan kita sampelnya ini asam asetat glasial, asam asetat. Nah, asam asetat itu kan udah pasti dia asam. Udah pasti titrannya tetap NaOH kan. Berarti kalau misalnya kalian mepet banget, kalian ngapalin, tulis aja kayak gini, prinsip alkalimetri adalah penetapan kadar asam yang dilakukan dengan titran NaOH untuk mencapai titik netralisasi. Kalau emang udah nggak bisa banget, tapi kalau misalnya kalian bisa hafalin tuh bakalan bagus nilai kalian karena apa itu udah sesuai sama diktat gitu. Gue inget itu. Karena gue ngakuin untuk dengan jadwal ujian kalian yang mepet-mepet pasti susah buat ngafalin banget gitu. Saran gue, apapun kejadiannya tetap harus ada isinya kertas kalian. Nggak boleh kosong. Terus Baik. kita lanjut ke penetapan kadar sampel. Belum, Wid, yang selanjutnya tadi, Wid, sebelumnya, Wid. Nah, ini kan kita bakal dipipet 10 mili CH3COH diencerkan AT50. Selalu kan tadi kita kan pakai pipet volume yang 10 mili itu buat di KHP kan. Nah, itu jangan lupa dibilas dalam sama luarnya, baru kalian pakai ke CH3COH. Kalau kalian lupa bilas, pasti nanti kadarnya berantakan. Udah pasti hasilnya hancur gitu. Nah, terus diencerinnya pakai apa? Pakai Aquades. Jadi besok tuh kalau misalnya yang dapat alkali, kalau mau kerjanya cepet, lihat nih pas datang, oh Aquadesnya masih ada nggak? Kalau nggak ada, langsung isi Aquades dulu. Karena itu bakal berguna banget dengan kalian buat ngebilas, buat apapun itulah berguna banget gitu. Daripada nanti kalian harus ngantri-ngantri gitu pas di akhir-akhir buat ngisi Aquades. Terus dicek juga meja-mejanya ada labutan tukur nggak yang dapat alkali. Takutnya ntar waktu pas kalian pengen ngerjain penetapan kadar sampel, oh ini labutan tukurnya nggak ada. Kayak kemarin tuh ada satu meja yang saya ketemuin, dia itu tutupnya nggak bisa kebuka. Nah, meja yang itu langsung minjem aja ke depan. Begitu datang langsung minjem aja ke depan. Kak, aku mau minjem labutan tukur 50 gitu. Terus kan udah nih kita pipet 10 mili ke kan karena triple punya 3 Erlenmeyer kan. 3 Erlenmeyer. Terus kalian karena kita pindah konsentrasi habis ngencerin itu juga harus dibilas sebenarnya. Pipet volumenya kalian bilas terus dalam sama luarnya baru kalian pakai. Terus kita tambahin indikator PP. Nah, kalau sepengalaman saya sih, yang hasilnya itu bagus, kita indikator PP-nya itu 3 tetes. Yang anak-anak saya lihat hasilnya bagus-bagus 3 tetes sih. Terus dititrasi dengan NaOH hingga terjadi perubahan warna, tidak berwarna jadi merah muda. Pokoknya selalu ingat kalau alkali itu merah muda. Ingat aja gitu, pink gitu. Kalau kalian ternyata nggak dapat pink, ya
Berarti ada yang salah, entah kontaminasi, entah apa gitu. Terus dihitung kadar CH3COOH. Hitung kadar udah pada hafal kan rumusnya? Ada yang belum hafal rumusnya? Oke, kalau ada yang belum hafal, boleh dihafalin deh. Nah, ini nih kan kita bakal ngelakuin penetapan kadar sampel kan. Nah, reaksi kimianya, mungkin ada beberapa anak-anak saya yang udah saya ajarin juga cara cepatnya kayak gimana. Jadi kan kalau kita CH3COOH ditambahin NaOH, jadi CH3COO Na plus H2O. Kalau tadi kan KHP kita kebalikannya kan, habis K langsung Na kan. Nah, kalau sekarang ini CH3COO belakangnya pasti Na. Kenapa? Karena kalau CH3COOH, kalau kita ionisasi jadi H plus plus CO3COO min. Gitu. H plus plus CH3COO min gitu kan. Nah, jadi yang Na-nya ini bakal mensubstitusi tiap-tiap reaksi kimia, pasti hasil akhirnya H2O. Beberapa reaksi kimia yang kita gunain di lab ini, hasil akhirnya tetap ada H2O atau air. Nah, habis dari situ alat dan bahannya itu disesuaikan. Bahannya tuh jangan kalian, bahan ini bisa jadi nilai tambah sih kalau kalian nulis, seingat gua kalau misalnya kalian nulis semua. Karena apa? Kalian pasti bakal tahu, oh apa yang kalian kerjain ini kita tuh nulis semua bahannya, dan DPP tuh kemungkinan bakal, oh iya beneran kerja kok mereka. Jadi karena mereka paham bahan-bahan apa aja yang digunain gitu. Boleh selanjutnya, Wid? Nah, ini kita bakal punya data kan dari NaOH, CH3COOH, yang di atasnya jangan lupa ditulis, titrannya tetap pasti NaOH, sampelnya CH3COOH. Kalau tadi di pembakuan sampelnya apa ya? KHP, 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 Kak. KHP, Kak, KHP. Oke, KHP, Kak. masih pada di sini ya. Nah, kalau kemarin pas kami trial itu angkanya itu di 6-an deh. 6-an koma. Itu bagus sih hasilnya. Jadi besok coba aja di 6-an koma gitu. Kalau kalian ragu, pas udah ping itu langsung manggil kakaknya aja, Kak, ini udah Kak. Gimana kalau misalnya kata kakaknya, belum nih masih bening, tambahin tetes gitu. Nah, terus tetap sama untuk selisih datanya itu yang diambil 0,1. Sama kayak tadi, kami kakak asisten maunya tetap satu titrasi, satu tanda tangan. Jadi kalian bawa hasilnya ke kami, baru kami tanda tangan. Boleh selanjutnya, Wid? Nih, terus ini kan kita punya nih, perhitungan kadar sampel. Kadar yang satunya itu kan pasti rumusnya atas tuh ingetnya gini. V kali N dikali MrCH3COH dikali dikali BE. Dikali faktor pengenceran dikali 100 per V sampel. Nah, itu kalian harus ingat-ingat. Cara gampangnya kalau menurut gua, V kali N itu udah pasti ada. Vn MrCH3COH terus BE. BE-nya BE dari CH3COA. Kalian hafalin aja 1. Untuk MR-nya itu 60,05. Hafalin aja kayak gitu. FP-nya itu udah pasti 50/10. Itu udah pasti. Terus 100 volume sampelnya itu tadi kan kita mepet 10 mili ya. Itu dulu saya 10. Jadi kadarnya itu bakal dapat 2,01%. Nah, terus kayak yang lain dihitung juga. Terus rata-rata kadarnya karena tadi selisihnya bagus, dibagi 3, dihitung SD-nya. Dan kalau persen itu selalu ingat 2 angka belakang koma. Jadi hafalinnya gini, kalau normalitas 4 angka belakang koma, persen itu 2 angka belakang koma. Gitu. Nah, terus untuk SD itu kalian jangan lupa kalau misalnya ini kan kita pakai persen kan, satuan persennya ini tulis ya. Nih, yang 2,02% ditulis. Kalian tulis jangan lupa satuannya. Kalau normalitas, tulis normalitas belakangnya. Persen yang itu tuh, yang ini Wid, yang nomor 5, 2,02%. Persen ini jangan lupa ditulis. Nah, kalau yang Bidai, kalau misalnya yang normalitas juga dituliskan deh ya, belakangnya deh ya.
Berarti kalau misalnya belakangnya itu 0,000,093 N. Tetap tulis satuan N-nya berarti. Ya kan kayak gitu deh ya. Oke. Boleh lanjut selanjutnya? Oh iya, sama satu lagi. Kalau SD-nya ketiga data, misalnya kalian dapat gini nih. 6,55, 6,55, 6,55. SD-nya itu udah pasti 0, udah nggak usah dihitung lagi. Itu udah pasti 0. Tapi harus tetap ditulis, jangan lupa kalian tulis. Gitu. Udah, terus selanjutnya. Nah, jadi gini. Pembahasan ini juga sebenarnya itu memang karena kalian semester 1, karena kita juga di SMA nggak diajarin suruh pembahasan kan. Jadi yang pasti agak kaget juga, karena gue juga kaget dulu gitu. Karena pembahasan ini kalau untuk dosen itu lebih suka memang dalam bentuk poin. Bukan paragraf panjang agar jelas dan mudah dipahami. Jadi poinnya misalnya 1 dalam kurung titik, terus kalian jelasin nih. Misalnya kayak pembahasan memuat penjelasan alasan dilakukan setiap langkah atau dasar ilmiah selama praktikum, semakin banyak yang dibahas akan semakin besar nilai poin nilainya. Nah, misalnya nih, kenapa digunakan indikator PP? Karena kalian bahas tuh, digunakan indikator PP dikarenakan untuk karena trayek pH dari PP yaitu 4,2 sampai 6,3. Hal ini menunjukkan dengan titik akhir titrasi berapa gitu. Nah, terus kenapa Buret dan Erlenmeyer ditutup menggunakan plastik saat titrasi? Kenapa? Karena agar mencegah penguapan dari senyawanya. Terus dibahas gitu. Kenapa titik akhir titrasi berwarna merah muda? Itu kayak tadi saya bilang, kenapa? Karena kita kan gunain indikator PP dengan trayek pH-nya gini dengan titik akhirnya apa gitu. Terus kenapa dilakukan pengujian selama 3 kali? Dilakukan pengujian 3 kali dikarenakan untuk memvalidasi data dan mengkoreksi data gitu. Agar data yang diperoleh benar-benar valid gitu. Nah, terus yang disaranin dari kami ke asisten, jangan nulis kembali prosedur atau cara kerja yang ada di laboratorium itu, jangan banget ditulis. Nah, terus selanjutnya deh. Misalnya nih, contohnya, titran adalah larutan yang digunakan untuk mentitrasi pada praktikum alkalimetri. Titran yang digunakan yaitu NaOH 0,1 N untuk memastikan ketepatan konsentrasinya. Nah, itu kan kita harus kasih tahu kan untuk NaOH. Deh, kalau misalnya kayak gini berarti NaOH-nya itu harus disesuaikan dengan yang mereka dapatkan ya. Misalnya 0,09 berarti harus nulis kayak gitu kan deh ya. Jangan nulis 0, Ya, diperhatiin beda-beda. oh, soalnya beda anak beda pasti. Kan emang kita tujuannya itu kan membakukan NaOH 0,1 N kan, tapi hasilnya kan kalian nanti belum tentu dapat 0,1 N pembakuannya. Pokoknya angkanya itu harus kalian sesuaiin gitu. Ini kita udah ngasih contoh, kalian bisa sesuaiin nanti. Baik, Kak. Nah, terus pada praktikum alkalimetri digunakan indikator PP karena paling sesuai untuk menunjukkan perubahan warna saat mencapai titik akhir titrasi. Itu boleh. Terus Buret dan Erlenmeyer ditutup plastik untuk mencegah penguapan larutan sehingga menjaga konsentrasi titran dan titra tetap stabil selama titrasi. Itu juga bisa kalian bahas. Misalnya kayak bahas gini juga bisa. Titik akhir titrasi ditandai dengan berubahnya warna dari bening menjadi pink muda. Itu bisa kalian bahas. Atau nanti boleh cari lagi di jurnal yang lebih panjang lagi gimana pembahasannya. Sama kemarin saya ngasih ke anak saya apa namanya? Titik ekivalen itu juga bisa kalian bahas. Cari aja di jurnal banyak kok. Titik ekivalen itu kayak gimana gitu. Kalau yang lain alkalimetri ada yang mau ditanyain nggak? Mau nanya, Apa? itu sebenarnya cara ngitung data itu 2 data apa 3 data sih, Kak? Nah, itu tuh tergantung nanti kamu dapat titrannya berapa, Mili. Kalau misalnya dapatnya dari ketiga itu selisihnya cuma ada yang
nggak jauh-jauh atau cuma 0,1 itu bisa dipakai tiga-tiganya. Tapi kalau misalnya gini, kita dapat angkanya itu 6,2, terus 6,25 sama 6,1. Nah, kalau 6,25 sama 6,1 itu kan jauh kan? 6,25 sama 6,10 kan jauh kan angkanya. Dia tuh selisihnya 0,15 kan. Nah, kamu ambilnya 6,20 sama 6,25 aja. Walaupun 6,2 sama 6,1 itu 0,1 kan. Tapi ambil yang selisih terdekat aja gitu, yang 0,5 ini selisihnya. 0,05 gitu. Paham nggak? Paham. Terus kalau misalnya SD ngambil datanya gimana juga? Nah, SD-nya itu dari rata-rata yang kamu pakai tadi gitu. Oh, jadi data yang diambil di rata-rata sama di SD itu sama ya? Di beberapa kalkulator malah begitu kita mencet functionnya itu langsung ketemu tuh SX, X barnya berapa, itu langsung di beberapa kalkulator. Jadi kamu nggak usah capek-capek berapa kali iniinnya. Kak, Terus, izin tanya. iya apa yang mau ditanyain? Kalau misalnya rata-ratanya yang diambil cuma 2 data dari ketiga data. Terus berarti SD-nya juga sama 2 juga yang dari kayak rata-rata itu. SD 2 doang yang dari rata-rata itu. Terus batas selisihnya berapa, Kak? Selisih apa? Selisih SD. SD-nya atau selisih apa? Rata-rata. SD. Selisih rata-rata itu nggak ada. Yang selisihnya itu cuma selisih dari titran kalian doang. Nggak kayak misalnya kan dari 3 data. Nah, yang diambil kayak tadi yang 6,20 sama 6,25 aja yang diambil. Itu kan berarti selisih 5 ya? 0,05. Ya, segitu. Nggak boleh diambil kalau selisihnya lebih dari berapa gitu, ada aturannya nggak, Kak? Itu lebih dari 0,1. Oh, 0, berapa, Kak? 0,1. Oke, makasih, Kak. Luna tadi apa lagi yang mau ditanyain? Kalau misalnya datanya tiga-tiganya sama, berarti rata-ratanya masukin tiga-tiganya gitu ya, Kak? Iya, sama. SD-nya udah pasti 0 sih kalau kalian dapat tiga-tiganya sama angkanya. Oke, Nanti, makasih ya, Kak. Day, lu mau apa Day yang mau dijelasin tadi, Day? Boleh masuk, Day? Aku boleh izin tanya gak? Boleh, apa yang mau ditanyain? Tadi kakak kan ngejelasin kalau misalkan buretnya itu kan beda ukuran ya, Kak. Nah, kalau misalkan buretnya itu ukurannya beda, nggak 0,05, itu gimana ya, Kak? Perhitungannya beda juga atau gimana? Kalau itu beda, pasti beda. Soalnya kemarin si Ahui juga itu 0,1 dapatnya, bukan 0,05. Jadi cara gampangnya gini loh. Kita itu hitung garisnya. Misalnya nih 1 ke 2 itu 1 ke 1,5 garisnya berapa? Kalau dia garisnya 10, berarti emang satu garis itu 0,5. Tapi kalau dia garisnya 1 ke 1,5 itu garisnya 15, berarti satu garis itu 0,01 gitu. Paham nggak? Berarti cara melihatnya itu dari garisnya itu ya, Kak, buat nentuin dia 0,1 atau 0,05. Jadi tuh kalian harus teliti banget. Pokoknya kalau nggak, itu kalian telitiin aja gitu. Jadi kalian hitung satu-satu garisnya itu loh. Kalau emang dapat yang 25. Tapi kalau yang dapat 10 sih udah pasti 0,05 dari kemarin-kemarin kita praktikum. Kamu dapat yang berapa emang? 10 atau yang 25? Aku yang 10 sih, Kak. Tapi itu suka ada gak sih, Kak, kayak tandanya gitu, kayak 10 ada 10 nanti di atasnya ada tulisan kalau misalkan buretnya satu garisnya itu 0,05, itu ada tulisan di atasnya. Kalau misalkan 0,01 di atasnya juga ada tulisan, jadi nanti dilihat dulu di atasnya satu garisnya 0,05 atau dapat yang 0,01. Nah, kalau misalkan kita dapatnya 0,1, berarti dikaliinnya itu sama 0,1 kan, Kak, bukan 0,05. Iya, nanti sesuai sama yang dapatnya itu berapa. Oke, Kak, makasih. Kak, maaf, mau izin tanya boleh? Boleh.
Kalau misalkan rata-rata itu kan diambilnya, dibuletin kan ya, Kak, 4 angka di belakang koma. Kalau yang yang normalitas. Iya benar. Kenapa? Kalau misalkan SD-nya itu juga dibuletin atau enggak ya, Kak? Iya, dibuletin juga. Dan kalau misalnya kalian di kalkulator, terus muncul di belakangnya tuh udah dikali 10 pangkat min sekian. Itu nggak boleh ditulis segitu ya. Jadi harus Oh kalian iya kaliin tuh. dulu sama 10 pangkat min. Berarti kalau misalkan, di akhirnya kali 10 pangkat min 4, berarti kita harus 0,00 gitu dulu ya, Kak? Berarti dibagi 10.000. Oh, baik. Oke, makasih ya, Kak. Iya. Ada lagi nggak yang? Maaf, izin tanya. Iya. Maaf, tadi Naifa sudah nanya, jadi aku mau nanya lagi. Jadi kalau misalnya SD itu 4 angka di belakang koma, Kak? Atau gimana, Kak? Untuk semua perhitungan, baik normalitas sampai SD, itu 4 angka di belakang koma, kecuali persen kader. Karena dia satuannya persen. Jadi harusnya 2 angka belakang koma. Selain itu 4 angka. Bisa sih Tapi sebenarnya. dibuletin juga, Kak? Semuanya harus dibuletin. SD Oke, kalian makasih, Kak. itu bisa aja sih dapat nggak 4 angka belakang koma, kalau belakangnya 10 pangkat minus 3, kan itu jadi 3 angka belakang koma doang. Tapi tetap harus diempatin gitu. Jangan misalnya Oh, iya, iya, paham. 0,003, misalnya jangan tulis gitu, tambahin aja belakangnya 0 atau angka dari berapanya itu gitu loh. Tetap 4 angka gitu. Paham nggak? Siap. Paham, paham. Aku mau nanya, Makasih, Kak. Ya. Ini masih terkait pembulatan. Kalau untuk pembulatan kan tadi kan di chat yang ada di Zoom ini kan dikasih tahu ya, Kak. Kalau semisal dia tuh kan diambil 4 angka belakang koma. Untuk pembulatannya itu lebih berlakunya kayak kalau dari 1 ke 4 dia ke bawah, terus kalau 5 ke 10 itu dia 5 ke 9 itu dia ke atas ya, Kak? Atau gimana? Gue jawab ya. Untuk pembulatan itu lebih besar sama dengan 5. Jadi 5-nya diajak. Jadi angka 5, 6, 7, 8, 9. Kalau belakangnya angka itu ditambahin 1. Kalau angkanya 1, 2, 3, 4, nggak perlu ditambahin angkanya 1. Jadi tetap apa yang kamu lihat di kalkulator. Oke, Kak. Terima Ada lagi kasih, nggak Kak. yang mau nanya biar kita langsung lompat ke kesimpulan? Ada yang mau nanya lagi? Soalnya kalau Gue mau kalian nggak nambahin paham, dulu, Vi. boleh. Siapa namanya? Wita, boleh. Gue mau tuker whiteboard. Ini kan ada 3 data ya. Ada 0,55, 0,65, sama 0,70. Kalau kalian misalnya dapat data kayak gini, yang kalian rata-rata yang mana? Rata-rata dan SD. 1, 2, Kak. Alasannya? Soalnya dia paling kecil, Kak, angkanya.
Iya benar. Jadi kan kalau yang berdasarkan data yang aku tulis ini, ada 2 kemungkinan kan, 1 sama 2 atau 2 sama 3. Sedangkan 1 sama 3 kan nggak bisa. Itu ada 2 kemungkinan kan, 1, 2 sama 2, 3. Kalau kalian nemu kayak gitu di data kalian nanti, pilihnya angka yang paling kecil. Di antara 2 kemungkinan itu yang paling kecil kan angka 1 sama angka 2 ya. 0,05 sama 0,65. Itu yang kalian pilih. Ngerti kan ya? Soalnya kemarin masih banyak yang bingung di sini. Ngerti, Kak. Oke. Boleh dilanjut sih. Maaf, aku boleh nastiin lagi gak? Oh iya, kenapa? Tadi kan kakak bilang kalau misalkan SD itu harus dibuletin juga ya kak? Iya. Sebelumnya kalau semisalkan 8,5964 terus kali 10 pangkat min 4 berarti jadinya 0,009 gitu, bukan 0,008. Coba disebutin lagi angkanya berapa? 8,5964 kali Dikali 10 pangkat min 4. Min 4. Berarti 1, 2, 3, 4, 0,00. Iya benar. Angka ininya yang kamu lihat. Berarti jadinya 0,009. Iya benar, karena 5 belakangnya. Oke kak, makasih. Oke, ada yang mau ditanya lagi yang lain terkait ini? Mau nanya tentang perhitungan konsentrasi. Itu yang benar tuh kak dibagi dulu atau dikali dulu ya kak? Boleh back lagi Wit ke PPT lu. Tadi yang kadar ya? Yang konsentrasi kak. Yang pembakuan atau penetapan kadar? Pembakuan kak. Pembakuan. Di mana yang mana tuh? Itu kan di bawah ada yang dikali kak. Terus itu nggak dibagi dulu kan, dikali dulu atau gimana kak? Yang kiri apa kanan nih? Yang kiri. Yang ke HP? Iya. Ya ke HP tapi kali 10 dulu. Berarti maksudnya yang bawah itu dulu kan kak dihitung baru dibagi. Bener. Jangan lupa ya 10,0 ya. Jangan 10 doang nulisnya, 10,0. Karena itu kan ukuran terukur ya, 10,0 nulisnya. Baik kak, makasih. Ada lagi nggak yang belum paham alkali? Biar kita pahamin tuntasin alkali dulu. Boleh nanya kok. Maaf, aku mau nanya sekali lagi. Boleh. Apa yang mau ditanyain? Tadi kalau prosedur itu gimana ya kak? Maksudnya jangan ditulis semua itu. Oh, di pembahasan ya? Di pembahasan atau gimana? Itu maksudnya prosedurnya itu gak boleh nulis semua di, maksudnya yang langkah-langkahnya tuh gimana ya kak? Langkah-langkahnya jangan kalian tulis kembali di prosedur gitu. Di pembahasan gitu. Prosedurnya itu jangan kamu naikin di pembahasan gitu. Oh iya, oke. Ya deh kak, makasih. Ya. Kak, maaf mau nanya, nanti tuh Ya. sebenarnya Maaf prosedurnya kak, mau nanya lagi. Iya bentar. Luna apa dulu pertanyaannya? tadi prosedur itu tuh dikasih di apa kita harus ngafalin lagi sih kak? Ngapalin lah itu. Oh, Nggak bakal dikasih prosedur. Beneran. Seriusan prosedur tuh kalian hafalin, nggak bakal dikasih. Jadi kalau kalian lupa nambahin indikator tuh jangan nanya kenapa ke asisten kagak bakal berubah warnanya.
Makasih, Kak. Prosedur dihafalin. Oh, tapi katanya tahun lalu tuh dikasih prosedur, tahun ini nggak tahu sih dikasih prosedur apa enggak. Nah iya Kak, dikasih apa enggak ya jadinya? Seingat aku kemarin dikasih Kak. Itu seingat aku Kak. Jadi kita tinggal ngerjain yang lain aja, iya. DPP-nya bilang kayak gitu. Seingat aku kemarin DPP-nya ngomong kayak gitu. Iya, berarti kalau DPP-nya udah bilang kayak gitu, berarti tahun ini juga sama ya dikasih. Jadi kalian apalin yang bagian lain, enggak untuk prosedurnya. Tapi ya enggak blank banget, maksudnya kayak setidaknya kalian tahu bedanya alkali sama permangano tuh apa, kayak gitu. Jadi biar kalau misalkan pun dikasih prosedurnya ternyata nggak full, kalian tahu langkah selanjutnya kira-kira apa ya yang mau dikerjain, kayak gitu ya. Kalian udah kebayang nggak skema ngerjain alkali itu kayak gimana? Kalau bilang nggak kebayang, bilang aja nggak kebayang, biar nanti kita bantuin. Udah kebayang semua ngerjain alkali kayak gimana? Nggak kebayang ya? Boleh kasih ke boleh subscribe bentar nggak? Biar gua skemain. Nih, kan pasti besok pagi itu semuanya itu kalian semua bakal dapat yang namanya besok tuh saran gua jangan ngeliatin samping kalian kerjanya kayak gimana, kalian ngikutin jangan, karena belum tentu dapetnya sama. Karena serandom itu kita nggak tahu samping kamu dapat apa, kamu dapat apa tuh kita nggak tahu. Nah, jadi di depan ini kan pasti ada yang namanya KHP tiap-tiap meja. Jangan nanti kamu ikut-ikutan, teman kamu ngambil KHP, kamu ngambil KHP. Ternyata padahal kamu tuh kerjanya permangano. Jadi yang pertama kalian lihat, kalian dapatnya apa? Permangano atau alkali. Pokoknya please banget jangan ikut-ikutan temannya untuk UTS ini. Jangan ikut-ikutan. Nih, kita kan dapat yang namanya pertama, di depan ada KHP. KHP ini kamu ambil KHP gini lah, walaupun berantakan dikit, sorry ya. Ini 10 mili. Terus ke tiap-tiap 3 Erlenmeyer. Ini Erlenmeyer, anggaplah ini Erlenmeyer. Terus habis dari Erlenmeyer ini, jangan lupa nambahin indikator PP. Soalnya kemarin pas alkali itu ada juga yang nggak bakal berubah warnanya. Karena kenapa? Lupa nambahin indikator. Kalau misalnya nih, ternyata kejadian di kalian nih, kalian udah netesin beberapa tetes, udah sampai di angka 6, itu nggak berubah, langsung cepet-cepet ambil airline lain, tetes indikator, titrasi lagi. Jangan nunggu sampai di angka 8, karena emang jarang banget alkali dapat di angka 8. Sampai sini paham semua? Paham, Kak. Pokoknya besok begitu kalian dapat nih, oh ternyata nih gue di 6 ini, atau udah mendekati 8, nggak berubah-berubah nih. Dan waktu kalian netesin NaOH-nya itu nggak ada perubahan warna sama sekali. Itu pasti ada yang salah. Nah, untuk botol coklat yang besar itu udah pasti isinya nanti kalau yang dapat alkali NaOH, botol kecilnya udah pasti dapat CH3COH. Kalau yang alkali ya, permangano pasti beda. Udah habis tambahin indikator PP, 3 tetes boleh. Soalnya kemarin anak-anak gue dapetin 3 tetes indikator PP itu bagus-bagus hasilnya. Ini 3 PP ya, biar kalian ini, soalnya gue juga belum ngegambarin skema. Terus habis dari sini langsung titrasi nih. Titrasi. Ini namanya kita pembakuan. Pokoknya yang kalian nggak tahu sekarang tanyain aja biar kalian juga nggak rugi ikut ginian. Biar nilai kalian juga bagus. Soalnya nilai semester 1 tuh bakal ngebantu banget. Karena semester atas tuh bakal lebih susah-susah ujiannya. Pembakuan kan. Ini kita kerjain pembakuan. Terus udah nih literasi. Selalu ingat
atasnya itu pasti isinya NaOH. Selalu ingat gitu. Itu buat ngebantu kalian ingat di prinsip ya. Terus habis kita pembakuan, kita ke namanya kadar sampel. Kadar sampel, gini deh, gue tulis aja deh, lama. Nih, kalau kadar sampel, selalu ingat ada pengenceran. Nah, jadi dari kadar sampel ini udah pasti kita namanya botol kecil. Ini isinya CH3COH. Nah, dari CH3COH dari botol kecil ini, kamu pipet 10 mili. 10 mili. Terus pindahin ke labutan tukur. Gitulah labutan tukur. At 50 mili. At 50 mili. Gunain Aquades. Habis itu, pipet volumenya ini kalian mau bilas dulu. Habis kamu bilas, dalam memeluarnya, karena kita bakal pindah konsentrasi, baru kamu masukin ke sini. Nah, habis masukin ke sini, baru kamu pindahin ke Erlenmeyer. Jangan lupa tambahin lagi indikator PP. Habis itu. Soalnya indikator ini sekrusial itu loh. Kalau kamu lupa, ya udah hasilnya pasti nggak bakal berubah warna gitu. Habis itu dihitung kadar sampelnya, baca titrannya juga jangan sampai salah. Ingat bawa alas buret sama alat baca titran, karena itu kami bakal nilai nanti kelengkapan alat praktek kalian. Sama jangan minjem-minjem ke kanan kiri, itu bakal dinilai. Jadi yang bakal dinilai sama kakak asisten itu ada beberapa. Yang pertama itu kebersihan. Kebersihan bakal kami nilai. Terus ketelitian. Ketelitian tuh bakal kami nilai. Ketelitian tuh kayak gimana? Waktu kamu misalnya ngomong nih, buratnya ternyata nih 6,20. Ternyata waktu kami cek kakak asisten, nggak dapat segitu. Itu pasti bakal kami nilai juga. Terus dari nengok kanan kiri itu bakal dinilai. Terus minjem alat ke temennya bakal dinilai juga. Sama kalau mau minjem alat, pokoknya pinjam ke depan, jangan minjem ke temannya, apapun itu. Sama kalian wajib banget bawa yang namanya pipet filler. Walaupun di lab ada, tapi kan kita nggak tahu pipet filler siapa aja yang bakal rusak di hari itu. Jadi kalian harus tetap bawa satu orang satu. Kalau nggak punya, minjem. Minjem sama teman-temannya yang lain, pasti ada yang punya. Terus, Day, ada yang mau ditambahin nggak, Day? Apalagi yang bakal kita cek, Day? Untuk kali-kali, Day. Atau Diva, ada yang mau nambahin, Div? Kita ada yang mau nambahin, Wit? Yang bakal dicek. Kalau gue pribadi, mungkin ini yang bakal gue cek. Kalau yang kakak-kakak lain, Nggak, lanjut aja, lanjut. Langsung ke Parmangano ya? Oke, boleh. Lanjut Parmangano dulu. Ada pertanyaan nih, itu masukin satu-satu boleh langsung, Kak? Kalau KHP sih bisa langsung ya. Kalau Parmangano gue nggak nyaranin langsung, karena Parmangano tuh kerjanya lebih lama gitu. Kalau KHP kan cepet ya. Gue nyaranin boleh sih langsung 10-10-nya kamu tetes, kamu pipet dulu, tapi nambah indikatornya nanti aja. Waktu pas kamu pengen mulai titrasi. Tapi jangan lupa. Ya lupa, Wit. David. Boleh ke Parmangano, Wit. Nah, ini yang bakal dapat Parmangano, berdoa aja yang kuat yang dapat Parmangano, karena kadarnya itu juga pasti bakal beda-beda tiap-tiap kelas. Dan gue saranin jangan nanya ke temennya, kamu dapat berapa, yang jangan nge-spill gitu, karena itu juga bakal ngurangin rasa pede kalian gitu. Pede aja udah, ujiannya gimana pun kerjain aja gitu.
Boleh lanjut, Yud? Ini kan kita bakal ngerjain permangano, yaitu judulnya penetapan kadar H2O2. H2O2 ini apa? H2O2 ini yaitu hidrogen peroksida. Hidrogen peroksida ini biasa digunain di tetes telinga gitu. Itu bisa kalian bahas nanti di pembahasan kalian. Saya Cewit. Nah, ini kan kita bakal pembakuan larutan yang namanya KMNO4. KMNO4 itu apa? Kalium permanganat. Di sini prosedur pembakuannya dipipet 10 ml larutan Na2CO4, ditambahin 5 ml H2SO42N, dihomogenkan, cek pH. Ini yang dapat KMNO4 emang GWS banget sih. Kita harus ngapalin rumus ini reaksi kimianya. Itu beneran harus kamu hafalin. Soalnya kalau misalnya kenapa? Izin nanya boleh? Boleh. Untuk reaksi kimia yang tadi di alkalimetri kan ada reaksinya sama gambarnya ya. Itu gambarnya juga harus digambar juga atau reaksi kimianya aja yang kita hafalin? Kalau Bu Ida itu lebih suka ada gambarnya. Tapi kalau bisa gambar, tapi kalau enggak ya udah deh, nggak apa-apa. Enggak, hafalin semua. Hafalin Jangan aja. digambar. Yang penting reaksinya bener kok, walaupun nggak kamu gambar, reaksinya aja. Kalaupun emang nggak bisa gambar, nggak apa-apa. Oke, makasih Kak. Iya, tapi ya gitu deh, PP emang lebih senang ada gambarnya gitu loh. Hafalin aja ya, yang itu yang alkali hafalin, yang permangano juga hafalin. Tapi kan alkali nggak seribet permangano ya. Nah, terus permanganonya ini, gue sebenarnya dulu tuh pernah diajarin cara cepet sama guru gue di SMA tentang redox ini, tapi gue lupa juga gimana caranya. Padahal itu ada cara cepetnya, biar redoxnya itu nggak salah gitu. Nah, pokoknya karena ini ketetapan dari yang di lab juga kita gunainnya ini, kalian hafalin aja. Gitu. Nah, nanti untuk reaksi kimianya, yang dapat permangano benar-benar dihafalin ya. Gue harap kalian hafalin. Terus, semuanya hafalin aja, karena kita kan hari ini nggak tahu ya siapa yang dapat alkali, siapa yang dapat permangano. Hafalin gitu. Terus yang ini kan kita tadi nambahin 5 ml H2SO42N. Dihomogenkan, cek pH. H2SO4 please banget di ruangan asam. Itu bakalan kami nilai juga kalau misalnya kalian, oh ternyata H2SO4-nya dibawa nih ke meja. Itu tuh bakalan kena warning gitu. Nah, 5 milinya ini karena bukan 5,0 boleh pakai gelas ukur. Nanti mungkin gelas ukurnya disediain dari lab ya, Kak Ica? Cak, di lab kan ya? Gelas ukur dari lab kan ya? Iya, ada dari lab. Jadi nanti kalian nggak usah nyuci gelas ukur lah, biar mempersingkat waktu kalian gitu. Sama nanti gini, kadang kan misalnya lupa nih teman-teman kalian gak ngidupin X-House gitu kan, yang ruangan asam. Itu tolong dihidupin ya, soalnya mungkin bakalan jadi nilai plus juga siapa yang ngidupin gitu. Karena mungkin kami nanti dari kakak asisten pura-pura nggak tahu aja gitu itu udah hidup atau enggak. Terus untuk dititrasi KMNO4 menjelang TAT pink seulas dipanaskan sampai suhu plus minus 60 derajat, pink ulas sampai tidak berwarna. Nih, yang kerjain nanti yang dapat KMNO4, please banget jangan dikucurin. Karena apa? Kalau dikucurin udah pasti itu hasilnya jelek, udah pasti coklat hasilnya. Sama, kalau yang ngerjain KMNO4, airline-nya itu wajib banget bersih. Kalau nggak bersih udah pasti coklat. Soalnya kemarin waktu itu gue juga pernah ngerjain juga kan KMNO4. Itu tuh kalau misalnya airline-nya tuh kan cuma gue bilas Aquades ya. Itu coklat hasilnya. Nggak mau dia, nggak mau jadi. Nah, terus habis kamu tambahin nih pink seulasnya itu jangan sampai kayak ungu banget gitu loh. Kalau udah pink dikit aja stabil, udah nih langsung kita ini panasin di kompor. Panasinnya juga itu jangan di tengah-tengah ya. Kalau terlalu panas pun bisa coklat ya. Dan saran gua waktu ngerjain KMNO4 jangan ditinggal gitu di kompor itu, jangan ditinggal, begitu bening langsung diterasi lagi.
Kalau KMN4, gue punya saran, kalian lebih baik ngerjain itu satu-satu. Jangan langsung 3 gus sekaligus gitu loh. Itu pasti kalian bakal kececer banget nanti. Terus, titrasi dalam keadaan itu masih hangat sampai ping stabil. Ping stabilnya itu plus minus 15 detikan gitu. Nah, terus dihitung normalitas KMN4. Sampai sini untuk pembakuan larutan KMN4 ada yang nggak paham nggak? Karena nih permangannya susah. Gua harap pada nanya semua, takutnya ntar dapat KMN4 benar-benar ngangong gitu. Ada yang nggak paham nggak? Mau tanya Kak, jadi kalau Boleh. misalkan warna pinknya udah hilang udah lebih dari 15 detik itu udah nggak apa-apa? Kalau ini yang dari sebelum dipanasin atau sudah dipanasin? Yang udah dipanasin, yang udah dititrasi lagi setelah dipanasin. Kalau yang udah dipanasin itu udah pasti nggak bakal bening sih, pasti coklat. Kalau misalnya udah pink, pasti dia tuh keoksidasi, jadi coklat dia. Itu udah pasti. Gue soalnya udah ngeliat beberapa kali tuh kayak gitu. Kalau misalnya emang udah lebih dari 15 sampai 20 detik tuh udah pasti berubah warna. Jarang banget yang dia mau lama gitu. Berubah warna, nggak berubah warnanya. Makasih Kak. Oke, ada yang nggak paham lagi nggak untuk prosedur pembakuannya, cara kerjanya? Kak, mau nanya. Boleh. Misalnya nggak berubah warna, yang setelah dipanasin itu kayak kan gagal. Nah, itu boleh ngulang lagi atau gimana? Makasih, Kak. Boleh ngulang. Oh iya, untuk hasil kalian tuh nanti kami kakak asisten juga nggak bakal ngasih tahu kalian mau ngulang apa enggak gitu, kami suruh ngulang atau enggak. Kalian kesadaran aja kalau hasilnya memang memang kalian harus ngulang, ya ngulang aja gitu. Karena kami juga nggak bakal ngasih tahu gitu kalian ngulang apa enggak. Ngulang boleh, tapi kan nanti titran sama titratnya kan terbatas. Kalau misalkan habis nggak bisa diisi lagi. Jadi kalau misalkan ngulang itu biasanya cuma 4 kali doang. Kalau yang pembakuan, kalau yang kita nggak bisa ngulang. Gini deh, kalau permangano tuh kan trikinya tuh cuma di titrasi pas habis pemanasan kan? Bener nggak? Kalian semua ngerasain nggak sih trikinya di situ? Yang banyak gagalnya kemarin-kemarin? Iya, Kak. Iya kan? Iya, Soalnya Kak. tuh anak kelas hari Senin ada yang ngulang sampai 5 kali gitu. Saya Beneran jadi coklat. Nah, itu tuh ya faktornya itu di airline-nya. Pokoknya permangannya tuh airline-nya harus bersih mungkin. Jadi tisu jangan lupa bawa gitu.